Sebelumnya Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Elang Ian Arifudin sebagai Kepala Unit Cagar Budaya di Keraton Kacirbonan. Langsung pertanyaannya itu. Mhm. Bapak udah berapa lama sih jadi pedalang wayang ya? Iya, dalang. Ya kalau dalang sendiri karena kebetulan sentral dari seni budaya itu ada di Keraton Kacirbonan, maka kami punya kewajiban moral untuk melestarikan hal itu. Jadi sebetulnya kami juga bukan dalam arti kata sebagai profesi, tapi lebih kepada pelestarian dan edukasi untuk penerus. Jadi lebih kepada hobi. Saya senang dengan wayang, saya senang dengan gamelan. Bapak ini berarti belajar juga dari jadi dalang itu kan itu secara otodidak atau turun menurun? Otodidak, saya otodidak dan kebetulan karena di keraton itu kan identik dengan seni budaya dan bahkan sarana dan prasarana juga mendukung, artinya wayang ada, gamelan ada, jadi otomatis kita sudah terbiasa dengan wayang tadi. Jadi kurang lebih efektifnya kurang lebih tahun 90-an mulai terjun di wayang. Berarti ini ada sangkut pautnya dengan kebudayaan Cirebon nggak sih, Pak? Otomatis karena bedanya kerajaan atau kesultanan di Cirebon dengan di luar Cirebon, wayang, gamelan, tari topeng itu menjadi media syiar agama Islam yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Gunung Sekalijaga untuk mensiarkan agama Islam melalui kebudayaan tadi. Kebudayaan itu apa aja? Ya tadi, tari topeng, gamelan, juga wayang. Tadi berapa lama proses belajar Bapak jadi dalang? Kalau proses itu sebetulnya satu kita cintai dulu. Oh iya sih. Sesuatu yang kita cintai itu akan mempermudah proses tadi ya. Kalau efektif ya bisa pengen secara kilat 1 tahun pun bisa menguasai, artinya menguasai karena ada tahapan itu kita kuasai main karawitan dulu. Jadi sebelum kita mulai ke belajar wayang itu kita kenali dulu lagu-lagu gamelannya apa aja sih, iramanya seperti apa. Karena puncak berkesenian yang saya amati itu menjadi seorang dalang. Karena dalang harus menguasai karawitan atau seni musik, dalang harus menguasai seni suara, ya sering bersajak atau bersair, berpantun, berpuisi, dan menguasai suara wayang. Dari suara yang 100 karakter itu harus dikuasai. Suaranya perempuan seperti apa atau putri ya, suaranya raja seperti apa, suaranya satria seperti apa, suaranya raksasa seperti apa. Itu harus dibedakan semua. Jadi itu tadi ya, seni suara dikuasai, seni karawitan dikuasai, seni musik ya, terus seni drama dikuasai, karena dalam pertunjukan wayang itu ada drama ya, ada blocking, ada itu juga manajemen. Seorang dalang adalah seorang manajer karena dia membawahi nayaga, ada sinden, ada kru, ada sound, ada light, ya, segala macam. Nah, itu jadi Suka ada yang mesen untuk acara seperti hajatan gitu sih? ya, kalau lebih kepada seremoni ya, dan bahkan untuk lakon atau temanya itu by request dari yang punya hajat, pengennya lakonnya apa. Lakon itu kan ada 2, ada lakon pakem, ada lakon sarang. Nah, kalau pakem itu berdasarkan babon atau manuskrip yang sudah ada dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Ya, kalau sarang itu kepiawaiannya seorang dalang untuk membuat satu lakon atau satu cerita berdasarkan isu yang berkembang sekarang atau tren. Nah, kita ngikutin trennya karena dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pepadi itu Persatuan Pedagang Indonesia, itu ada satu pasal yang menyebutkan ada tuntutan bahwa dalang itu harus kreatif, dalang itu harus inovasi, dalang itu harus mengikuti perkembangan zamannya agar tidak ditinggalkan oleh peminatnya, tidak ditinggalkan oleh penerusnya. Jadi kita ikuti perkembangan gitu. Jadi pakem is pakem boleh, yaitu wajib dilestarikan, tapi kita juga harus ada pembaharuan, harus ada inovasi, harus ada kreativitas. Jadi
wayang pengen salto boleh, sah-sah saja. Wayang pengen gelutnya kayak kubu boleh. Itu ranahnya kan kami juga ada agenda festival dalang bocah, festival dalang remaja, festival dalang dewasa. Itu sebebas-bebasnya. Jadi, Terus kalau boleh tahu apakah dikenakan tarif kalau misalkan ada yang pesen gitu buat pesennya pesen wayangnya atau pesen order untuk pertunjukan? untuk pertunjukan? Nah, untuk pertunjukan otomatis karena di belakang dalang itu ada 25 personil yang otomatis harus dihidupi. Artinya dihidupi itu ya disejahterakan karena dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan tanggung jawab ya, dia sepanjang keluar bermain gamelan otomatis di rumah juga menanti ada kontribusi, ada bayaran, itu ada. Nilainya berapa? Relatif. Oh, relatif. Ya, Tergantung yang orang. satu kali pertunjukan 25 juta ada, yang satu kali pertunjukan 50 juta ada. Jadi itu relatif kalau masalah harga ya, tergantung dalangnya, ya, tergantung tingkat popularitasnya. Nah, yang 5 juta ada, katanya, tergantung. Karena itu tadi di belakang dalang itu ada 25 orang. Nayaga, anak wayang, ada lighting, ada panggung, ada sound. Nah, itu kan harus dibayar. Maaf nih Pak, apakah ada hal yang sakral gitu ketika proses pementasannya gitu? Ada di lakon-lakon tertentu, terutama di lakon pakem itu ada lakon ruwatan itu terkait dengan kelahiran seorang anak ya. Ada anak yang lahir dalam satu keluarga, hanya satu anak, baik laki atau perempuan, itu harus diruat. Secara pakem ya, itu harus diruat. Karena apa? Ini adalah sasaran dari Betara Kala. Betara Kala itu ya kalau boleh dibilang seperti memangsa gitu, sajian tadi atau mangsa itu. Ada beberapa. Ada ontang-anting itu punya anak laki perempuan. Itu namanya ontang-anting. Hanya laki perempuan ada ya, ontang-anting. Ada kedana kedini. Itu sama gitu. Ada sendang kapitan pancuran. Sendang kapitan pancuran itu perempuan, laki-laki, perempuan. Itu diruat. Sebaliknya kapitan sendang kapitan pancuran, pancuran kapitan sendang. Jadi laki-laki, perempuan, laki-laki itu diruat juga. Oh iya. Jadi apa sih isinya ngeruat? Ya doa. Oh iya. Harapannya si anak tadi tidak kena bala, tidak kena sakit, tidak kena gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, artinya itu ya. Memang kalau secara syariat Islam itu tidak ada. Jelas ini bukan ajaran Kanjeng Rasul, jelas ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ini dalam rangka upaya atau ikhtiar. Kalau ikhtiar itu wajib. Nah, ikhtiar itu wajib karena wayang menjadikan media untuk syiar Islam. Tentunya toh Kanjeng Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga notabene turunannya Kanjeng Rasul, tidak mungkin memberikan satu ajaran yang akan menjerumuskan umat, tidak. Isinya apa? Doa jelas. Dan di situ ada sodako, karena di dalam pagelaran ruwatan tadi itu penuh dengan serana itu makanan. Nah, makanan nanti dibagikan kepada yang hadir, dibagikan kepada fakir miskin gitu. Jadi apa itu? Kan doa. Iya. Salah satu sodako itu kan juga sama, menghindar dari bala, menghindar dari penyakit kayak gitu. Biasanya toko wayang apa yang paling diminati oleh konsumen itu Pak? Ya, identik tokoh-tokoh yang heroik ya, seperti Gatot Kaca, Arjuna. Ada juga kalau orang yang benar-benar paham dengan filosofi ya Semar. Karena Semar itu adalah seorang pengabdi yang sangat luar biasa. Sebetulnya Semar ini adalah tiga di antara tiga dewa tadi. Dewa ada Betara Guru, Sang Hyang Ismaya atau
Sangyang apa ya, Togo gitu ya. Yang pertama Betara Guru. Betara Guru itu memimpin kedewatan atau di Suralaya menjadi seorang raja atau rajanya dewa. Kalau Semar dia menjadi pengabdi, ya, mengabdikan diri menjadi kaula di kerajaan yang miskin. Apa itu kerajaan yang miskin? Kerajaan Pendawa. Ya, Pendawa itu ada Samyaji, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa. Ini rajanya raja miskin. Walaupun disebutnya raja tapi tidak kaya. Rajanya keratonnya pun sederhana. Dia mengabdi, nyari makan sendiri, nyari pakaian sendiri, bikin rumah sendiri, tulus ikhlas. Jadi bukan mencari berkat ya. Berkat itu ada wujudnya, ini makanan apa? Ini nyarinya berkat. Dan mengabdinya tidak hanya satu keturunan, sampai 25 keturunan. Terus sampai itu. Jadi artinya benar-benar tulus ikhlas mengabdi kepada rajanya. Tapi sebaliknya di Secawraga atau Togog itu mengabdi kepada raja yang kaya raya. Dan konon raja ini menghalalkan segala cara. Raja Rahwana atau Raja Dasamuka, nah itu rajanya kaya raya tapi menghalalkan segala cara. Tuh. Kalau misal ada yang ikut belajar jadi seperti Bapak ini, dibolehin apa? Sangat dibolehkan. Saya sangat senang sekali apabila ada generasi muda yang pengen belajar mendalam. Nah, ini juga PR saya. Kebetulan saya ketua Pepadi Kota Cirebon, ketua pedalangan Indonesia Kota Cirebon. Saya sudah koordinasi dengan waktu itu masih kepala dinasnya Pak Jaja Sulaiman. Saya mohon rekomendasi dari beliau agar gamelan bisa masuk sekolah, wayang bisa masuk sekolah, dalang ya. Nah, tinggal dalang dan wayang bisa masuk ya. Itu artinya kalau ini bisa terwujud, wayang Cirebon akan lestari dan akan terjadi. Karena murid yang tidak akan pernah habis itu adalah di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Makanya kalau dia sampai keluar rekomendasi itu, insya Allah gerakan kita akan masif, gerakan pelestarian ya, bukan gerakan yang lain, tapi gerakan pelestarian terkait wayang dan terakhir Pak, harapan Bapak ke depannya pada seni wayang kulit ini seperti apa? Ya, harapannya itu tadi ada rekomendasi, syukur-syukur ada regulasi dari legislatif dan eksekutif di Kota Cirebon untuk bisa mengeluarkan raperda, rancangan peraturan daerah atau menjadi perda terkait tadi pelestarian wayang atau edukasi wayang di dunia pendidikan. Jadi, kalau ini bisa terjadi, bisa berjalan, insya Allah wayang gagrak Cirebon akan lestari. Gagrak itu style, karena Cirebon itu punya style sendiri, bukan Sunda, bukan Jawa, tapi Cirebon. Cirebon adalah suku tersendiri. Ya, memang di budaya Cirebon itu asimilasi, Jawa ada, Sunda ada, Cina ada, Arab ada. Nah, ini makanya namanya caruban. Caruban itu berarti campuran. Nah, timbul jadi budaya Cirebon. Itu kayanya Cirebon gitu. Ya. Makasih banyak ya, Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya, Dek. Siap, Pak. Sukses selalu. Siap.